Nah ini berikut lagi. Kalau Bapak bisa saya bikin lebih puas lagi, kira-kira apa ya Pak? Nah, topik kita kali ini gimana sih menggali kebutuhan customer? Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini udah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Nah Coach, topik kita kali ini membahas gimana sih cara menggali kebutuhan customer. Apa nggak bisa kita langsung aja? Dasar sales. Kalau sales maunya kalau bisa digali, dia nggak gali langsung jualan. Iya. Oke. Jadi saya kasih gambaran begini. Kenapa sih kita harus menggali kebutuhan? Ya itu paling penting ya. Jadi gini, kebanyakan ketika kita datang ketemu customer nih, kita presentasi. Nah, ketika kita langsung presentasi, bisa saja presentasi yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, Bu. Kalau dia tidak sesuai, maka yang terjadi kemungkinan penolakannya sangat tinggi. Jadi makanya kenapa perlu dilakukan menggali. Kebanyakan saya suka bandel tuh, main bypass tanpa perlu gali, langsung aja jualan. Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi. Saya dari perusahaan ini, saya mau menawarkan. Biasa begitu kan. Gitu Ibu. Nah, itu apa langkah-langkah apa aja sih Coach untuk menggali kebutuhan? Nah, teknik langkah-langkah menggali kebutuhan itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya pakai teknik spin, Bu. Jadi, tetap pertama kita nanyakan gali situasi dulu, kemudian kita mencari problemnya. Nah, kemudian abis itu mencari apa dampaknya jika dia tidak berubah dan apa dampaknya jika dia berubah. Nah, di fokusnya yang mungkin yang belum pernah saya bahas nih, Bu. Yang belum pernah saya bahas adalah lebih dalam adalah apa saja sih problem-problem apa saja sih yang perlu digali gitu loh, Bu. Itu yang belum pernah saya bahas sih. Problem apa aja ya Coach? Nah, ya enak banget ya Bu, Anda tinggal nanya ya. Oke. Yang pertama adalah kita mencari tahu kondisi realita mereka dulu. Realita, misalnya jual apa Bu? Coba deh Coach, contohnya nih jual mobil. Jual mobil. Nah, yang pertama kita menggali yang pertama adalah reality dulu nih Bu. Namanya reality. Di reality kita menggali kepada customer adalah dia sudah memakai mobil atau belum. Kalau sudah, kita tanya sama mereka mobil apa yang dipakai. Nah, kemarin kalau dia sudah menyebutkan mobil apa yang dipakai, kita bisa tanya kepada mereka di mobil tersebut adalah apa tantangan yang mereka hadapi dengan mobil yang mereka jalani sekarang. Gitu Bu. Jadi tantangannya apa? Apa problemnya sih? Problem kamu apa sih pakai mobil itu? Itu kalau reality. Jadi misalkan contoh, tantangan saya memakai mobil itu boros. Tantangannya keluarga saya udah tambahan nih, mobilnya kecilan. Nah kayak gitu contoh. Itu jadi tantangan. Gitu ya tantangannya. Kalau dia misalnya nggak ada tantangan berarti nggak ini ya. Kemungkinan besar semua orang pasti punya tantangan sih Bu. Punya problem. Atau punya problem tentang mobil yang dipakai. Kalau dia udah puas berarti nggak bisa. Oh nggak ada, saya puas sama itu. Oh bagus ya. Kalau Bapak bisa, nah ini berikut lagi. Kalau Bapak bisa saya bikin lebih puas lagi, kira-kira apa ya Pak? Itu reality. Ya Bu ya. Yang kedua adalah isu. Jadi kita bisa tanyakan dia spesifik isu apa yang lagi mereka hadapi atau spesifik isu apa yang lagi mereka hadapi per hari ini. Oh keluarga saya nambah nih, saya punya keluarga, misalkan kayak gitu. Oh anak-anak saya ribut, kakinya suka kejepit kalau di mobil, misalkan kayak gitu. Jadi itu adalah spesifik isu apa yang mau dibahas. Gitu. Oke. Hanya ada 2 cara ya? Enggak, masih ada lagi Bu, masih banyak. Nah yang ketiga adalah apa dampak, nah ini mulai gampang Bu, apa dampak jika problem itu terus masih terjadi? Apa dampaknya? Jadi ketika itu dia ngomong, oh iya ya kalau keluarga kaki gue keterjepit pasti ngomel-ngomel nih. Oh pasti keluarga gue akan, anak-anakku pasti kan nggak mau nih pergi bareng-bareng lagi. Kayak gitu Ibu, dampaknya apa. Dan yang terakhir Bu adalah, ini menarik sih Bu, ini tekniknya menarik. Yang terakhir adalah imajinasi Bu. Imajinasi seandainya kita ngomong gini, seandainya masalahmu bisa diselesaikan. Kira-kira diselesaikannya dalam bentuk apa? Bisa dia ngomong, oh mobil saya harus besar, oh space kaki di belakang harus gede, dan sebagainya. Itu adalah teknik yang dipakai. Jadi tadi reality, issue, kemudian impact, dampaknya apa, dan yang terakhir adalah imagine. Imagine ya. Berarti
paling enggak dari keempat itu ada yang kriteria yang menyangkut nanti dengan produk yang kita tawarkan. Betul Ibu. Nah kita contohin ya. Jadi buat contoh nih biar gampang nih. Kita contohin aja. Misalkan contoh saya mau interview Ibu nih. Ibu lagi butuh mobil nih misalnya. Ibu datang ke sebuah showroom. Kemudian kita ngobrol, saya samperin. Atau mungkin Ibu perusahaan, saya telepon itu juga bisa kayak gitu ya. Nah misalkan contoh Ibu datang ke showroom ya. Saya tanya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya Ibu. Kalau saya boleh tahu, pakai mobil apa sebelumnya Bu? Sedan. Oh, mobil sedan. Nah, Bu, kalau saya boleh tahu, Bu, problem-problem apa yang lagi dihadapin sekarang dengan mobil sedan yang Ibu pakai? Waduh, sedan saya udah ketinggalan zaman deh modelnya. Modelnya sudah ketinggalan zaman. Terus selain ketinggalan zaman tadi, ada lagi nggak problem yang lagi Ibu hadapi? Itu aja sih. Itu saja. Bandel ya. Bandel ya. Oke, terus kalau saya boleh tahu Bu, di mobil sedan yang Ibu miliki tersebut, apa sih yang Ibu suka dari mobil itu? Karena dia pakai model yang lama ya. Mungkin kalau dijual lebih laku. Oh, modelnya klasik. Iya. Oh, modelnya klasik. Itu yang Ibu suka. Iya. Oke, model klasik. Terus kemudian apa lagi Bu? Yang Ibu suka dari mobil itu? Enak aja dibawanya. Enak dibawa. Maksudnya pengertian enak Bu, biar saya bisa jelas Bu. Jangan sampai salah nih. Enak kan biasanya makanan Bu. Ini mau tahu saya biar clear. Ya, apa ya? Punggungnya nggak sakit lah kalau duduk. Oh, mobil Kalau punggungnya pas sakit nyetir, ya? iya. Iya, kalau naik kuda sih biasanya sakit sih Bu. Kalau naik mobil sih nggak sakit. Oke, misalkan anggaplah itu adalah power steering ya. Iya. Ketahuan Ibu tidak begitu mengerti tentang mobil ya. Iya. Oke. Jadi Saya taunya pakai aja. Oke. Berarti artinya enak dipakainya ya, Iya. power steering. Oke, berikutnya. Berarti pertanyaan lagi Bu, kalau Ibu bisa dibuat lebih puas, kira-kira Ibu dengan apa yang mau Ibu dipuaskan lagi lebih lanjut? Ya, mungkin modelnya kali ya. Modelnya? Pengen modelnya sedikit modern. Sedikit modern, sedikit saja Bu ya, sedikit. Oke, nah kalau saya mau bilang Bu, emang apa yang terjadi Bu jika mobil yang lama itu masih dengan kondisi yang seperti itu Bu? Emang dampaknya apa buat Ibu? Mungkin pengen nyoba sesuatu yang modelnya baru. Ya, itu aja sih. Oh, model yang baru gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kan terakhir kan adalah satu lagi yang Bu ya. Yang terakhir adalah Imagine. Bu, kalau misalkan kita bicara tentang mobil, yang Ibu pikirkan mobil apa yang kelihatan akan memuaskan Ibu? Yang irit lah ya pastinya. Yang irit, terus Terus apa? Nyaman lah. nyaman, model baru tentunya. Tadi kan Ibu ngomong model baru. Modelnya baru. Oke. Gitu. Nah, itu ya Bu ya. Nah kebetulan nih baru kita presentasi. Kami punya mobil. Nah itulah kita baru mulai presentasi. Kebanyakan sales kan nggak. Kebetulan nih akibatnya kita ngomong nih Bu ada model ini. Ternyata Ibu bilang nggak cocok, saya nggak butuh mobil itu. Nah itu yang jadi problem Bu. Kalau orang presentasi langsung. Apalagi kalau salesnya ngomong, Bu ini ada diskon. Ibu anak kan ngomong gini, so what gitu loh. Gue kan bukan orang miskin. Bisa aja kayak gitu kan. Itu. Nah itu gambarannya Bu. Dari teknik menggali kebutuhan. Oke. Baiklah sahabat sales. Kita sudah belajar tadi teknik menggali kebutuhan dan ternyata memang tidak hanya langsung harus jualan produknya gitu ya Coach ya. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh, bukan tidak harus. Boleh. Jadi kita gali dulu kebutuhannya. Siapa tahu dari hasil yang kita gali itu ada yang memang cocok dengan produk kita, produk yang mau kita Atau dicocokkan. atau dicocokkan gitu ya Coach ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau misalnya ada yang mau mengikuti pelatihan, kemana Coach? Ke salesuniversity.id. Di sana ada platform online untuk training selling. Itu di sana. Kalau mengundang kami untuk datang ke perusahaan Anda dan tim kami, itu adalah corporaconsulting.com. Dan di sana kami kebetulan bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan closing ratio sampai 2-3 kali lipat dan juga bisa meningkatkan performa, dan itu sudah terbukti. Gitu ya Bu. Dan kalau Anda tertarik untuk mencari lebih lanjut, Anda bisa kontak di deskripsi ini, ada nomor telepon Bu Ana langsung. Silakan langsung dikontak dan nanti Anda bisa diskusi bagaimana kami bisa meningkatkan performa tim sales Anda. Oke. Ya, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Milani Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye.